Jumpa lagi dengan saya di channel PythonTube. Kali ini kita akan membuat sebuah project data science, yaitu berkenaan dengan klasifikasi harga handphone menggunakan machine learning. Jadi kita tidak memprediksi harganya, tapi memprediksi atau membuat klasifikasi range harga HP menggunakan machine learning. Kita rename dulu ininya file kita yang ada di Google Colab, klasifikasi harga HP menggunakan machine learning. Di sini library yang kita perlukan adalah NumPy, tetap import NumPy as NP, karena untuk perhitungan, terutama perhitungan array, itu kita pakai NumPy. Kemudian pandas di sini banyak untuk membaca dataset ya, mengolah dataset kita menggunakan pandas. Kemudian matplotlib.pyplot plt di sini untuk plot ya, plotting. Kemudian seaborn ini juga untuk grafik yang lebih menarik ya, di sini yang lebih menarik kita alias SNS. Kemudian kita juga perlu yang namanya train test split. Untuk splitting data dari dataset, kita split menjadi dua, yaitu training data dan test data. Nah, itu untuk nanti. Kemudian di sini juga kita perlukan preprocessing data menggunakan standard scalar. Ini nanti berhubungan dengan skala isi data, karena tipe datanya numerik, jadi kita skalakan. Kalau tidak diskalakan, nanti perbedaannya cukup jauh antara tiap fitur. Kemudian library yang selanjutnya ini kita import logistic regression ya. Ini algoritma LR, logistic regression. Kemudian di sini kita nilai akurasinya menggunakan akurasi score, yaitu library dari scikit-learn metric. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk set seaborn ya, dengan cara SNS aliasnya dot set ya. Oke. Selanjutnya kita membaca data. Di sini nanti datasetnya sudah saya siapkan ya, di linknya di deskripsi, akan di download, kemudian diunggah di Google Colab. Nah, cara manggilnya seperti itu. Kita print data head. Di sini 5 teratas dari dataset yang ada. Ternyata ada 2000 baris ya, 2000 data dengan fitur sebanyak 21. Dia agak banyak ya, ini 21 fitur atau 21 kolom. Kalau kita lihat memang datanya semuanya numerik. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui data, kita plotting dulu ya, untuk lebih tahu bagaimana data kita ini. Kita menggunakan plotting, kemudian plt.figure dengan parameternya di sini ada fix size-nya berapa. Kita buat 1210. Kemudian kita panggil seaborn.heatmap data setnya, kemudian data.correlation ya. Jadi data.core itu korelasi tiap data. Kemudian parameter lainnya annotation true. Kita tambahkan lagi CMap. CMap ini kita menggunakan Coolwam ya. Ini terserah, banyak parameternya dan bisa dilihat di SNS ya. Kemudian line width ini kita buat 1 saja. Baik, kita jalankan dan akan muncul grafik
yang mirip dengan tabel data ya, data korelasi di sini antara tiap fitur dari baterai power terus sampai bawah. Nah di sini kelasnya ini price range ini yang akan kita klasifikasikan. Dan setelah ini kita data preparation ya, data preparation sebelum kita apply model, kita buat model. Di preparasi ini kita perlu menentukan nanti ya, menentukan X, Y, kemudian X train, Y train, X test, Y test, seperti itu. Memang tadi kita lihat datanya itu adalah bertipe categorical data ya, bertipe numerik data, bukan categorical data, numerik data. Jadi datanya semua berupa nomor, tidak ada yang berupa label ya. Sehingga walaupun ini semua tipe datanya numerik, tetap kita perlu standarisasi ya, atau normalisasi, karena skala penomorannya itu sangat jauh bedanya. Ada yang datanya kan cuma 01, yang lainnya bisa ada yang puluhan, ada, ini kan beda sangat jauh. Nah, kemudian di sini X adalah semua dataset kecuali kolom price range. Oke, itu caranya memanggilnya. Kemudian yang Y ini sebaliknya. Yang Y ini hanya berupa price range saja, kolom terakhir dari dataset. Kita coba print ya, print X head, print head. Oh, tidak bisa. Apakah ada yang salah dengan ini? Coba kita buang kurungnya. Tetap tidak bisa. Mengapa? Karena X ini bukan lagi data frame, tetapi berupa array dari bentukan NumPy ya. Jadi berupa array, tidak bisa digunakan dengan menggunakan parameter head. Nah, kita standarisasi menggunakan fungsi standard scalar .fit, kemudian .fit transform ya. Kita masukkan variabel x-nya. Kemudian kita split data, ada X train, X test, Y train, dan Y test. Kita panggil modul train test split di sini yang sudah kita panggil tadi. Kemudian parameternya X, Y, dan test size. Test size-nya kita buat 20%. Kemudian random state-nya ini terserah, saya pakai 41 saja. Kita jalankan, oke, sudah jalan. Nah, setelah kita split data, kita mulai membuat ini ya, membuat model ya. Kita membuat model menggunakan algoritma logistic regression. Pertama kita buat variabel ya. Jadi di sini sebelumnya sudah kita panggil ya, menggunakan scikit-learn linear model import logistic regression, sehingga kita membuat variabel lreg, kemudian kita panggil algoritmanya yaitu logistic regression. Oke. Sini lreg variabelnya kita fitkan X train dan Y train. Oke. Kemudian Y prediksi atau Y pred sama dengan lreg dot predict X test. Oke. Kita bisa jalan. Nah, setelah ini kita melihat akurasi model kita.
model yang kita bentuk, kita buat variabel akurasi, kemudian kita panggil modul akurasi score y test dan y pred atau y prediksi, dikali 100 supaya tahu berapa persen. Kita coba print di sini akurasi model ya, menggunakan LR atau logistic regression. Kemudian kita beri nama akurasi, kita jalankan. Akurasinya sangat baik sekali, 97% ya. Sangat baik, 97%. Dari sini kita coba melihat hasil prediksi ya. Berarti kita print y prediksi. Oke. Jadi isinya hanya klasifikasinya di sini. Klasifikasi 1 2 2 3 0 1 2 3. Jadi 0 itu lower ya. 1 medium, 2 high, yang 3 highest. Jadi rendah, sedang, mahal, sangat mahal gitu. Nah, melihat jumlah HP tiap klasifikasi, kita gunakan sini ada variabel unique sama counts, kemudian numpy.unique, parameternya adalah ypred, kemudian return count sama dengan true. Nah, di sini kita buat variabel untuk menampung data tersebut, price range. Kita menggunakan price range, kemudian kita panggil numpy as array. Kita masukkan parameternya yaitu unique, counts, jangan lupa .t. Oke. Setelah itu kita print price range. Ya, kita jalankan. Nah, klasifikasinya 0 1 2 3 dengan nilai masing-masing seperti itu. Ternyata yang terbanyak adalah yang highest ya. Terima kasih.